Bayang-bayang Sahabat oleh Sandiawan Sumardi. Cak Munir, diamput sampean Cak, pergi tanpa permisi. Padahal kerja kita masih banyak, masih panjang, jauh. Sepi Cak saat sampean pergi. Lihatlah, bukan hanya Mbak Suci, Alif, dan Diva, melainkan juga aku dan begitu banyak kawan tercenung menitikan air mata ketika hari itu, 7 September 2004. Kami mendengar sampean pulang ke rahmatullah dengan cara begitu rupa, tiba-tiba. Entah mengapa terasa mendadak juga, Cak. Memangnya sampean sudah siap, Cak? Rupanya kami yang belum siap. Maaf ya, Cak. Nyali sampean memang luar biasa, Cak. Baik kawan maupun lawan mengakui. Padahal secara fisik sampean ringkih. Seperti juga aku, penyakitan. Setiap kali melihat tongkrongan sampean yang tak meyakinkan itu, terasa ada peneguhan dalam jiwa ini. Hanya dengan keyakinan, kekuatan moral, dan kecerdasan yang jernih, teguh, dan sabar meski dalam tubuh yang rapuh sekalipun, musuh dapat kita lawan habis-habisan. Dan musuh menurut sampean adalah ekspresi-ekspresi kekuasaan anti demokrasi dan hak asasi manusia, kekerasan, ketidakadilan, keserakahan, dan kebencian. Ya, hanya satu kata, lawan, kata Wijidukul. Hai, rasanya ada banyak kemiripan antara sampean dan Wijidukul yang juga rapuh tapi puisinya penuh daya, bagai bermakna. Tukul salah satu dari kawan-kawan pro demokrasi yang masuk dalam kategori orang hilang, yang sampean dan kontras cari-cari sejak 1996 sampai sekarang. Bukankah sekarang kalian juga sudah saling berangkulan di alam baka? Akhirnya ketemu juga kalian. Cak, ku kenal sampean waktu awal sampean masuk YLBHI akhir 96. Seorang pengacara senior yang sekarang sudah kaya pernah pandang sebelah mata pada sampean. Hanya karena penampilan sampean yang terlalu sederhana, kumal, tak berdasi, dan hanya naik motor. Tetapi saat itu juga penilaianku terhadap sampean sudah terbesit dalam hati. Justru dalam penampilan yang tidak gagah, tersimpan energi jiwa yang unik, autentik, dan berani. Sejak awal memang sampean begitu terbuka, tulus, dan komunikatif sebagai sahabat. Selanjutnya, terutama dalam tragedi 27 Juli dan kasus orang hilang 1996, tragedi Mei 98 dan Semanggi 99, tragedi Aceh, tragedi Timor 99, dan tragedi Maluku, aku dengan Institut Sosial Jakarta dan tim relawan untuk kemanusiaan yang sekarang dengan Ciliwung Merdeka dan sampai dengan YLBHI dan Kontras, terakhir dengan Imparsial, kita bersama beberapa sobat aktivis lain sering bahu-membahu memperjuangkan hak-hak asasi korban kekerasan politik. Tidak hanya dalam membuat konferensi pers bersama, tetapi kita juga mengarungi suka duka bersama dalam pendampingan dan pengorganisasian keluarga korban, serta melakukan proses investigasi yang panjang berliku. Secara khusus, bahkan cukup personal, bersama kita melakukan investigasi terhadap rangkaian tragedi bom di negeri ini, terhitung sejak bom Natal 2000 hingga bom Bali 2002 dan bom Marriott 2004. Setiap kali kita mendapatkan tekanan, ancaman, dan teror apapun bentuknya dari manapun asalnya, dan kita berdua selalu berusaha saling memahami, menjaga, menghibur, dan menertawakan bersama. Ingat waktu Gus Dur dilengsarkan pertengahan 2001? Kita berdua ikut menemani dan menghibur kiai kontroversial yang selalu bersekutu dengan kita itu. Waktu aku mengambil jeda beberapa bulan di luar negeri untuk menyusun investigasi report tentang rangkaian teror bom itu, sampean begitu care terhadap kawan-kawanku, komunitas gerakan, terutama yang mendapat tekanan dan teror di Ciliwung. Dan ironisnya, Cak,
Bom Kuningan menggelegar tepat sehari sesudah sampean meninggal. Kekerasan kian menjadi. Mengapa sampean pergi? Cak, kita pernah menyepakati bahwa organisasi advokasi HAM seperti TRK dan Kontras adalah sarana, bukan tujuan. Wahana pengaduan, tempat suara derita kaum korban harus kita dengarkan penuh hormat dan simpati. Begitulah, Cak. Dari latar belakang tradisi iman yang berbeda, kita sama-sama menyadari kita sedang bekerja dalam terang iman untuk bisa membuka tabir wajah Allah. Dalam melakukan kerja kemanusiaan itu, kita yakin Allah yang Maha Rohim sendiri yang bicara kepada kita. Dalam bahasa teologi sosial, kerja semacam itu sering disebut upaya rekonsiliasi. Muara advokasi kemanusiaan kita adalah pendamaian. Kehadiran Tuhan memanggil kita untuk menjadi pendamai di tengah masyarakat yang carut-marut dan mencoba menempatkan para korban serta para pelaku pada kerangka kerja keadilan. Kita sadar, Cak, banyak orang yang luka, dihilangkan dan dibunuh karena mempertahankan nilai-nilai kebenaran yang mereka yakini. Banyak pelaku yang kita hanya digunakan sebagai alat, dan keadaan ini mendesak kita untuk membuka ruang bagi pertobatan. Tidak cukup kalau kita hanya menerima fakta apa yang terjadi. Sangat penting bagi kita untuk merefleksikan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat serta membangkitkan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang hilang. Kita menyatukan ingatan masyarakat korban karena kita ingin menyumbangkan sesuatu bagai sebuah konstruksi bangunan alternatif sebuah negara dari bangsa yang berdaulat dan beradab. Bagian ini sudah berlangsung dan akan terus berlangsung dengan penuh resiko, tetapi bangunan kemanusiaan senantiasa memiliki resiko, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan untuk menghadapi resiko yang akan mampu menjadi kekuatan penentu pembangunan hak-hak asasi manusia. Dan kesaksian hidup sampean, Cak, terbukti telah memberi andil besar dalam hal ini. Sampean sendiri pernah bilang, seluruh rakyat memiliki hak untuk mengetahui seluruh kebenaran tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang rangkaian tragedi kekerasan politik di negeri ini. Memang, Cak, pengungkapan kebenaran ini akan menjamin bahwa halaman sejarah yang penuh dengan kepedihan dan derita tidak akan terulang lagi. Proses demokratisasi di negeri ini akan semakin diperkuat. Mengetahui kebenaran adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan sebagai prasyarat untuk mencapai perdamaian. Cak Munir, nurani sampean senantiasa tergetar oleh keinginan untuk melibatkan diri ke dalam upaya pencarian kebenaran. Karena memang kebenaran adalah kekuatan di balik perdamaian. Kita sebagai bagian dari komunitas gerakan secara kolektif dan dengan rasa tanggung jawab mendalam selama bertahun-tahun berikhtiar memikul tugas memecah kebibisuan dari puluhan bahkan ratusan korban pelanggaran hak-hak asasi manusia. Kita telah berupaya membuka kemungkinan bagi para korban untuk bicara dan mengatakan apa yang mereka ingin katakan, menceritakan pengalaman duka dan derita mereka, sehingga mereka merasa terbebaskan dari beban berat yang membuat mereka terpuruk bertahun-tahun. Kebenaran harus menjadi panggilan bagi setiap upaya kemanusiaan. Kita tidak dapat menyembunyikan atau menutup-nutupi kenyataan. Kita tidak boleh membengkokkan sejarah, sekaligus kita tidak akan diam untuk sebuah kebenaran. Kebenaran di negeri kita telah diputarbalikkan dan dibungkam. Cak, kita sama-sama meyakini Allah, Sang Penyelenggara kehidupan, tidak pernah melunak terhadap berbagai bentuk kejahatan. Kenyataan mendasar yang senantiasa kita hadapi sebagai orang beriman adalah akar keruntuhan dan penodaan martabat kemanusiaan yang berasal dari sikap yang secara sadar melawan kebenaran. Kenyataan yang demikian runyam seperti itulah yang terus-menerus berlangsung di negeri ini selama 32 tahun Orde Baru. Pencarian kebenaran
demi perdamaian bukan hanya tugas yang penting, melainkan mendesak, dilakukan sebagai jaminan bahwa masa lalu yang telah membawa segala akibat yang demikian serius tidak akan terulang lagi. Sepanjang kebenaran tidak diungkapkan, luka-luka masa lalu tidak akan segera tersembuhkan. Kerja advokasi HAM selama beberapa tahun yang sampean lakukan merupakan langkah nyata dalam mewujudkan perdamaian sebagai buah dari keadilan. Karya itu merupakan penaburan benih-benih kehidupan dan martabat di seluruh lahan negeri ini. Dan core para pekerja serta partisipan dalam karya ini adalah masyarakat korban sendiri. Karya ini merupakan pelayanan, pujian yang indah bagi para martir dan korban-korban yang telah dijadikan target dari sebuah rencana dan rekayasa penghancuran dan pembinasaan. Bagi kita, Cak, membuka diri terhadap kebenaran dan menyediakan diri berhadapan muka dengan kepribadian dan kolektivitas warga masyarakat bukan bagi sebuah pilihan yang bisa diterima atau ditolak. Penyingkapan kebenaran merupakan kebutuhan yang tidak bisa disangkal lagi bagi seluruh warga masyarakat yang merindukan untuk memanusiakan diri sendiri dan rindu untuk merdeka. Kenyataan itu membuat kita berhadapan dengan kondisi kita yang paling radikal sebagai manusia, yaitu kondisi kita sebagai ciptaan Allah yang dipanggil untuk terlibat dalam misi pembebasan. Selama bertahun-tahun, teror, penculikan, dan kematian telah membuat masyarakat kita terkungkung dalam ketakutan dan kebisuan. Kebenaran adalah kata utama dan hanya tindakan serius dan matang yang memungkinkan kita memecah lingkaran kekerasan maut itu. Tindakan itu pula yang memungkinkan kita membuka diri terhadap harapan masa depan dan terhadap cahaya bagi semua orang. Gerakan kemanusiaan adalah upaya yang mengagumkan untuk menemukan, melakukan eksplorasi, dan mendekati dengan cara tepat terhadap sejarah personal dan kolektif kita. Proses perjuangan ini menjadi sebuah pintu terbuka yang memungkinkan setiap orang bernafas lega dan bicara dengan bebas serta berkarya dalam komunitas dengan penuh harapan. Kebenaran itu menyakitkan karena penuh dengan ingatan akan darah dan luka-luka negeri ini. Tetapi kebenaran seperti itulah yang membebaskan dan memanusiakan, yang memungkinkan bagi setiap orang untuk berhubungan dengan diri sendiri dan dengan kisah hidup mereka sendiri. Kebenaran seperti itulah yang menantang setiap orang dari kita untuk menyadari tanggung jawab individual dan tanggung jawab kolektif kita. Sekaligus, kebenaran seperti itu menantang kita untuk melibatkan diri ke dalam tindakan nyata, mencegah tindakan-tindakan buruk itu tidak terjadi lagi. Gerakan advokasi HAM ini merupakan sebuah komitmen bagi para korban yang telah memberikan kesaksian, bagi mereka yang telah mencurahkan pengalaman mereka ke dalam laporan ini. Dan sekaligus karya ini merupakan dukungan untuk setiap tuntutan para korban. Melalui gerakan ini kita mengumpulkan dan menghidupkan kembali kenangan akan masyarakat korban. Pencarian kebenaran tidak hanya berakhir di sini. Pencarian kebenaran harus kembali dari tempat kebenaran itu lahir, dan pencarian itu harus mendukung peranan kenangan sebagai sarana untuk rekonstruksi sosial melalui karya-karya material, perayaan-perayaan, peringatan-peringatan, dan lain-lain. Sangat penting untuk menjaga ingatan terhadap sesuatu agar tetap hidup. Itu merupakan kewajiban yang khas. Kita bisa memahami dengan baik apa makna Perang Dunia Kedua bagi masyarakat Eropa dan bagi dunia selama 50 tahun terakhir. Bersyukurlah atas kecanggihan informasi baru yang memungkinkan kita mengerti dengan lebih baik atas sebab dari penderitaan. Inilah kerinduan kita, tanpa ragu-ragu menyingkap kebenaran yang menyakitkan melalui sesuatu tindakan yang menyembuhkan dan membebaskan. Ribuan kesaksian para korban dan penghitungan kembali tindak kejahatan yang menakutkan merupakan manifestasi masa kini dari figur para survivor yang menyatakan wujudnya pada masyarakat di negeri ini. Cak, aku ingin mengenang sampean sebagai pribadi yang religius. Ya, filsafat hidup
dan pergulatan iman sampean. Cak, sampean meyakini dan pernah mengatakan kepadaku dan kepada Bung Ulil Absor Abdallah dalam sebuah wawancara jaringan Islam liberal waktu itu bahwa Islam mesti menawarkan agama bagi orang yang tertindas, memberi jawaban terhadap problem sosial sehingga orang ditindas tidak begitu saja diam, tetapi memberikan perlawanan. Sementara elemen-elemen non tertindas secara langsung memiliki kewajiban untuk membantu mereka dan menjamin tercapainya titik yang diinginkan untuk memberhentikan penindasan. Itu yang sampean sebut sebagai masyarakat Islam. Saya ingat sampean pernah mengatakan juga bahwa cara pandang terhadap agama memang banyak ditentukan oleh konteks terhadap suatu masyarakat hidup. Makanya menurut sampean, mazhab-mazhab dalam Islam juga hidup dalam konteks dan pembelajaran sejarah masing-masing. Kalau dilihat dalam konteks itu, bisa saja agama menjadi alat resisten bagi mereka yang tertindas. Tetapi semestinya gerakan itu muncul tidak dalam bentuk ekstremisme agama yang melawan sesama yang sebetulnya tidak dapat diidentifikasi sebagai penindas. Sampeanlah salah satu tokoh muda Islam yang sepakat kalau Islam mesti menjadi energi bagi kaum tertindas untuk melawan penindasan, tetapi bukan dalam bentuk perang melawan agama tertentu. Misalnya saja, relasi kita menjadi miskin bukan gara-gara karena ada Kristen, melainkan lebih karena ada kekuasaan modal, struktur, dan lain-lain. Sampean pernah bilang bahwa agama bisa menjadi energi bagi orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap penindasan, asalkan lawannya jelas. Tetapi tidak lantas agama menjadi alat manipulasi kekuasaan untuk menghantam lawan-lawan dengan simbol yang meneriakkan slogan kafir, murtad, dan lain-lain. Lebih dalam lagi, sampean pernah mengungkapkan keyakinan ini. Ketika saya berani sholat, konsekuensinya saya harus berani memihak yang miskin dan mengambil pilihan hidup yang sulit untuk memeriahkan perintah-perintah itu sebagai pembela korban. Sebab saya telah menghadapkan wajah saya. Menghadap kemana? Kepada keadilan. Kalau saya menipu proses-proses keadilan, kemana wajah ini saya hadapkan? Padahal deklarasi itu terhitung 5 kali sehari kita lakukan ketika sholat. Bahkan lebih kalau terhitung sholat sunnah. Jadi bagi saya tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak berpihak kepada yang tertindas. Itu menjadi pilihan dan keyakinan saya. Membangun masyarakat yang adil juga termasuk perjuangan membela agama. Masyarakat yang adil tidak mesti menuntut semua orang menjadi Islam, tetapi bagaimana cita Islam tentang keadilan dapat hidup dalam masyarakat. Selamat jalan Cak Munir. Terima kasih sahabat. Sampean bukanlah tokoh teladan, bukan legenda, bukan pula orang suci, tetapi sampean nyaris tidak pernah mabuk karena pujian yang semakin menjulang, mulai di rumah, di kampung, di pasar ikan, di kalangan kawan-kawan seperjuangan, di tingkat nasional maupun internasional, bahkan sampai liang kubur. Kenyataannya sampean juga tak luput dari adanya kritik, amarah, dan lawan. Mungkin lebih tepat sampean adalah saksi korban ketimbang tokoh teladan. Karena pergerakan sampean dari pendamping korban ke arah kecenderungan menjadi korban, dari korban menjadi survivor, sebagai saksi korban karena persembahan hidup sampean yang tulus. Itu justru karena sampean adalah manusia biasa, seperti kita-kita ini, yang tak luput dari keraguan, rasa takut, dan amarah. Tetapi dalam sunyi, bagaimanapun, sampean telah berhasil membuat jiwa-jiwa dan hati nurani ini diam-diam semakin gelisah, berderak-derak, mengikuti bayang-bayang sampean yang samar, menuju jalan abadi.